Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andrabadis. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas seputar tunneling di Android ataupun di Syncbox ya, kayak video-video sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan firmware OpenWRT untuk STB HG sama seri B ya, mau P1 P2 bisa menggunakan OpenWRT ini. Terus juga WiFi sudah on. Nah, untuk IP OpenWRT nya ini 1.1. Untuk passwordnya IndoWRT, lalu enter. Nah, sebenarnya ini firmware sudah lama saya buat ya. Saya pernah nyimpan data build atau compile OpenWRT ini pada bulan 9 tanggal 13. Berarti udah ada satu bulan kemarin ya, bulan kemarin berarti saya buat ini. Cuman di beberapa kasus ada masalah yang mungkin kadang pas dinyalakan tidak bisa langsung normal, kalau cabut colok, kabelan dan lain sebagainya. Nah, untuk minor bug seperti itu sudah saya perbaiki. Di sini juga sudah saya setting ulang untuk bagian networknya. Nanti kalian tinggal gunakan saja seperti biasa. Terus juga untuk fitur yang ataupun IPK yang dimasukkan hanya beberapa saja, sisanya kalian tinggal masukkan sendiri saja ya. Biasa menggunakan apa, misalkan tool apa ya, kalian tinggal install saja karena tutorial sudah banyak. Terus juga untuk konfigurasi password dan kelas sudah saya masukkan. Di sini ada bisa traffic. Untuk bisa traffic sendiri di bagian rule-nya rule manage-nya itu adblock sama direct ya. Untuk yang di direct itu WhatsApp saja. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja mau digunakan apa untuk jalur directnya. Terus juga ada yang biasa tanpa bisa traffic ya, kalian tinggal pindahkan saja ke yang extra IP mesh ID. Tinggal kalian ganti server, UID, terus juga bug yang kalian gunakan. Nah, sini tinggal kalian sesuaikan saja ininya, UID-nya ganti, terus servernya masukkan dan lain sebagainya, tinggal sesuaikan saja. Pet, server, websocketnya apa, domainnya apa. Nah, lanjut ke open class. Di open class ini saya menggunakan konfigurasi terbaru ya. Saya menggunakan meta, jadi untuk role-nya sendiri itu sedikit karena di sini saya juga memanfaatkan geoseed sama geodatanya. Jadi semua rule yang digunakan di sini untuk yang dikonfigurasi itu cuma ada 3, rule direct, umum, dan rule pod gaming. Untuk pod gaming sendiri itu untuk larinya ke download data ya. Jadi kalian nanti bisa disesuaikan di bagian panel. Untuk traffic TCP kalian bisa menggunakan umum, itu berarti mengikuti yang ada di proxy group yang pertama itu umum. Dan kalian sesuaikan saja di sininya, mau misalkan ingin menggunakan pool reguler ya sudah tinggal gunakan direct. Kalau menggunakan akunnya kalian tinggal pilih akun. Nah, untuk rule ini digunakan fungsinya untuk mendownload data sebuah game. Misalkan Mobile Legends, kalian download datanya itu daripada menggunakan reguler atau masuknya ke direct ya, ke direct traffic direct itu kan otomatis kita pindah-pindah ini. Nah, jadi dipisahkan saja untuk rule traffic TCP-nya. Nah, untuk traffic direct-nya kalian masuk saja ke dalam traffic direct atau mengikuti traffic direct. Di sini menggunakan meta, jadi otomatis hijau. Terus juga unified delay-nya juga dibuat aktif, maka otomatis hijau seperti ini. Terus untuk bagian yang saya maksud geoset itu dia sudah menggunakan database, di mana datanya itu dia sudah dalam sebuah ekstensi ya, .dat atau .det lah seperti itu. Jadi rule iklan, rule
film dewasa dan lain sebagainya, streaming, sosmed itu udah dalam masuknya ke sebuah database. Jadi contohnya seperti ini untuk database. Jadi untuk kalian yang menggunakan config ini itu otomatis kalau misalkan kalian menggunakan config pribadi ya kalian sesuaikan saja atau menggunakan backupan sendiri. Karena di sini sudah saya ganti semua GeoIPDate sama GeoSeed-nya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang menggunakan OpenWrt ini, wah OpenClass-nya tidak jalan, ping tidak muncul dan lain sebagainya. Banyak faktor kemungkinan dari hal tersebut, dari hal GeoSeed ataupun core meta dan lain sebagainya, tune core-nya itu tidak sesuai. Nah, sedangkan ini konfigurasi sudah sesuai dengan kebutuhan saya pribadi. Terus juga contohnya mungkin ketika kita melakukan disable, prosesnya itu lebih cepat serta enable juga lebih cepat dibandingkan menggunakan konfigurasi banyak rule di dalam sebuah config-nya. Kita tunggu sampai stop dulu. Nah, sudah stop, kita enable, dia prosesnya itu cepat tanpa membaca script rule yang ada di config. Seperti itu, cuman 3 rule tadi ya otomatis cepat serta dalam database-nya sudah dibaca di core-nya sini. Nah, di sini otomatis semua block add umum dia terrecord atau terekam di dalam GeoSeed tuh. Seperti itu. Jadi rule-nya sudah dalam sebuah database. Nah, otomatis sudah jalan juga langsung seperti ini. Untuk ping dan lain sebagainya akan tetap hijau seperti ini. Tuh. Terus juga di file manager itu ini PHP 8 ya. Jadi jika kalian menggunakan Micmon dan lain sebagainya, kalian sesuaikan saja. Karena OpenWrt versi 23 itu PHP 8. Terus juga internet detector di sini sudah normal. Untuk zerotier belum saya tes ya, jadi silakan kalian tes saja. Terus juga untuk terminal, speed test dan lain sebagainya itu normal. Speed test. Nah, TKP saya sekarang lagi jam segini biasanya padat ya. Jadi speed juga ya paling segini, tapi ya lumayanan aja. Untuk kernel di sini saya menggunakan kernelnya Mbak Andi Rizal Habibi, dia yang buat kernel tersebut support dual WP. Cuman di sini saya aktifkan satu karena sesuai kebutuhan saja ya. Kadang menggunakan AP juga, jadi ya sudahlah menggunakan aktifkan satu saja untuk melakukan konfigurasi OpenWrt ini. Jadi kalian yang tidak menggunakan laptop ataupun PC ya kalian bisa akses melalui WP yang dipancarkan oleh STB-nya seperti itu. Terus juga di script schedule task sudah aman untuk auto clear cache-nya. Terus juga di dalam startup itu ada ekspansi ya, jadi otomatis nanti pas kalian install memori SD card misalkan 16 GB, nah sisanya itu bakal tetap termount, jadi sudah apa ya, terpartisi ulang jadi data kosong, misalkan lokal disk kosong lah seperti itu. Nah, untuk ini nanti kalian sesuaikan saja. Di sini saya menggunakan si biru biasa. Terus juga untuk tambahan di OpenClass itu ada apa namanya, name server police ya. Jadi kalian sesuaikan juga tadi bagian ini overwrite DNS. Nah, kalian di sini sesuaikan. Jika kalian menggunakan si biru juga, misalkan si Lipon, ya kalian tinggal tambahkan saja seperti ini. Apa bugnya? Ini misalkan beacon atau belakangnya, cuman nggak usah ditulis karena biar langsung otomatis dia generate domain tersebut hampir sama kayak domain suffix seperti itu. Kalian tulis aja sanglipon on.id. Nah, tinggal gini aja. Untuk DNS-nya itu DNS providernya biasanya kalau si biru ya pasti sama, tinggal kalian copy saja ini. Kalian paste di sini. Nah, biasanya
Bentar, ini jadi 2 sih. Copy. Nah, copy seperti ini. Nah, udah seperti ini aja. Kalian suka kalau yang merah, ya kalian tinggal cari DNS dari provider tersebut. Terus kalian jangan lupa di commit, terus apply setting supaya nanti konfigurasinya sesuai bug. Biasanya untuk yang sering bengong itu bisa menggunakan atau memanfaatkan fitur tersebut ya di open class-nya. Nah, terus juga di ekspansi tadi, balik lagi ya ke ekspansi apa namanya, partisi. Nah, ini kan saya sudah install di MMC nih. Ini sudah terinstall di dalam MMC. Jadi support MMC juga ya. Jadi tinggal apa namanya? Tinggal yang mau install di MMC atau di internal STB-nya, kalian tinggal install saja di bagian Amlogic Service. Di sini kalian tinggal sesuaikan nanti untuk tipenya. Nah, tinggal masukkan B ataupun HG. Seperti itu. Nah, di ekspansi ini dia otomatis yang biasanya kan memori apa namanya, memori ketika kita menginstal OpenWRT di SD card ataupun yang ukurannya yang misalnya 8 GB itu kan pasti kepakaian cuma segini nih. Paling cuma berapa lah, sisanya kosong. Nah, ini tuh dia bakal otomatis terpartisi karena di sini di OpenWRT yang terbaru ini dia ada script untuk melakukan mounting partisi ulang atau membuat partisi. Jadi otomatis nanti kita bisa simpan sebuah file ataupun untuk menyimpan data misalkan. Nah, untuk melihatnya di sini berarti dep mmc blk1p4 atau yang ini mnt mmt blk1p4. Nah, letaknya berarti ada di file manager mnt terus p1k1p4. Nah, di sini tuh nanti kalian kosongkan saja, tidak masalah. Nah, di sini saya misalkan untuk menyimpan apa namanya, mengupload config, ya kalian tinggal pasti saya di sini. Untuk menyimpan data atau misalkan ya kalian tinggal taruh saja di sini. Lumayan untuk daripada partisi yang kosongnya itu dia tidak terpakai, jadi mending dibuat seperti ini. Terus di bagian wireless di sini, nah ini yang maksud saya dual WiFi ya. Di sini radio 2-nya saya tidak tambahkan. Jadi untuk yang ingin melakukan tangkap sebar juga bisa untuk mode WISP ataupun mode klien itu nanti otomatis bisa disesuaikan. Terus untuk masalah reboot, nih saya akan coba reboot ulang. Kita cek dulu bagian time-nya aja deh. Ya, kita cek time jam. Nah, kita sesuaikan dengan jam yang ada di laptop saya. Untuk masalah reboot di sini juga sudah aman. Kita tunggu. Untuk reboot untuk melakukan power off itu juga sudah aman. Karena sebelumnya ada yang laporan, Bang, tidak bisa di restart, Bang, dan ini tidak bisa dimatikan, jadi harus dipaksa cabut colok LAN dan adaptornya seperti itu. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, jadi saya perbaiki. Juga terima kasih buat Mbah Teguh dan developer OpenWRT lainnya yang sudah ikut serta memberikan referensi untuk melakukan perbaikan-perbaikan di OpenWRT yang saya buat ini. Oke, masuk lagi IndoWRT. Nah, otomatis untuk tar dulu, ini modemnya belum jalan deh. Kita tunggu sampai modemnya jalan dulu. Sudah terbaca. Lihat status ininya. Sudah connected. Kita lihat di jam. Apakah sinkron? Nah, sinkron kan? Seperti itu. Jadi udah aman juga. Untuk LAN juga sudah aman. Jadi untuk yang kalian mau
memakai FW tersebut. Habis ini saya bakal lakukan bakal saya lakukan backup juga, karena masih saya simpan di flashdisk yang tadi saya burning. Ini saya cabut lalu saya instalkan di MMC seperti itu. Oke, untuk linknya saya taruh di dalam video seperti ini. Kalian tinggal download saja, kalian sesuaikan saja tulisan besar kecilnya. Terus juga jangan lupa tonton video lainnya, dan mohon maaf jika selalu telat buat update video di channel ini, karena saya mempunyai kesibukan, apalagi saya sudah sekarang menjadi seorang ayah, jadi makin berat untuk melakukan tanggung jawab di rumah tangga saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.